Usai kebakaran gudang zat kimia, kini aliran Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten tercemar pestisida. Tak hanya air, ikan yang hidup di dalamnya turut tercemar dan bisa berbahaya bila dikonsumsi. Air kali berubah warna putih agak susu. Sungai Cisadane di Kabupaten Tangerang, Banten kini tak lagi sama. Air yang mengalir sudah tercemar pestisida. Sebagai pengendali hama, pestisida bersifat racun dan butuh waktu lama untuk dibersihkan bila mencemari aliran air. Pestisida juga turut meracuni ikan yang hidup di dalam sungai. Beberapa waktu terakhir, warga melaporkan ikan mati mengambang di sejumlah titik. Mengkonsumsi ikan tercemar pestisida tidak dianjurkan. Sederet dampak negatif bisa muncul, mulai dari kerusakan sistem saraf, risiko cacat lahir pada bayi hingga keracunan dan kanker. Menindaklanjuti masalah ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah mengambil sampel air sungai untuk uji laboratorium. Selama hasil uji lab belum dikeluarkan, masyarakat diminta tidak mengkonsumsi ikan mati dan air dari aliran Cisadane. Air kali berubah warna putih agak susu. Aliran Sungai Cisadane sebelumnya berubah putih berbuih sejak Selasa kemarin. Air sungai diduga tercemar limbah kimia cair dari kebakaran pabrik pestisida pada Senin lalu. Akibat pencemaran sungai, ribuan ikan mati mendadak. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Damai Kartens memburu pelaku penyerangan pesawat Smart Air di Kampung Danau Wage, Bovendigul, Papua Selatan. Dalam insiden ini, pilot dan co-pilot tewas di berondong peluru. Pesawat Smart Air ditembaki di Kampung Danau Wage, Bovendigul, Papua Selatan. Penembakan berawal saat pesawat tiba di lapangan terbang Korowai Batu. Usai mendarat, pesawat ditembaki oleh sekelompok orang bersenjata. Akibatnya pilot bersama penumpang menyelamatkan diri ke hutan. Namun pilot dan co-pilot tertangkap dan langsung ditembak hingga meninggal dunia di lokasi. Ya, kalau untuk sementara yang kita pastikan itu ada korban 2 orang, tapi untuk yang lainnya kita belum tahu. Untuk situasi sampai saat ini? Sampai saat ini memang situasi kita sudah berusaha untuk berhubungan dengan kondisi masyarakat di sana ataupun masyarakat yang bisa kita hubungi. Sementara situasi belum ada perkembangan lebih lanjut, tapi yang pasti terakhir kita tahu ada 2 korban tersebut. Brigjen Faisal juga telah menyiapkan pasukan dan akan diberangkatkan ke lokasi kejadian. Sementara terkait pelaku penembakan masih dalam penyelidikan. Satgas Operasi Damai Kartens evakuasi 2 korban tewas dalam insiden penembakan pesawat di Korowai, Papua Selatan. Saat ini kedua jenazah jalani proses identifikasi dan otopsi di Timika. Satu lagi kantong di mana? Kamis pagi sebanyak 20 personel operasi Damai Kartens dan 12 personel Kopasgat TNI AU berhasil mengevakuasi 2 korban tewas dalam insiden penembakan pesawat. 2 jenazah yang merupakan pilot dan co-pilot langsung diterbangkan ke Timika untuk diidentifikasi dan otopsi di Timika. Setelah proses identifikasi, jenazah akan diberangkatkan ke Jakarta untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, seluruh penumpang yang berjumlah 13 orang dipastikan selamat. Drone siapa yang naik ya? Belum ada drone, Bang. Drone ada tuh? Dua udah bawa. Ya, ini anginnya luar biasa kencang pemirsa dan membuat panik warga di kawasan sekitar kantor pemerintah daerah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kamis petang, hujan deras disertai hempasan angin kencang ini membuat warga terpaksa segera berlindung ke dalam gedung di sekitarnya. Dan akibat kerasnya hempasan angin, sejumlah fasilitas mengalami kerusakan, termasuk ini atap Stadion Pakansari yang terlihat ini dalam video memang terlihat porak-poranda setelah diterjang angin kencang. Dan terlihat juga atap stadion yang kerap menjadi home base dari tim nasional Indonesia itu mengalami kerusakan yang cukup parah.
dan kekuatan angin ini menyebabkan juga sejumlah pohon tumbang, papan penunjuk jalan juga roboh, dan tim gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, Damkar, Satpol PP, hingga TNI Polri masih berada di lokasi untuk membersihkan puing-puing bangunan dan pohon tumbang di area Stadion Pakansari. Ya, peristiwa ini berawal dari curah hujan yang tinggi mengakibatkan banjir di aliran Sungai Gung, Desa Kajen, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tebing di atas sungai amblas 1 hingga 2 meter dan akibatnya dinding serta atap rumah ini ambruk. Lebih dari 20 rumah yang berada di tebing sungai rusak ringan hingga parah. Bahkan beberapa rumah diantaranya rata dengan tanah.